Shalom saudaraku. Saudara, kalau kita mengikuti berita, maka hari-hari ini kita dengar dan saksikan berita yang cukup menghebohkan, yaitu dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ya, saudara, ini bikin heboh, saudara ya. Surat penangkapan tersebut itu dikeluarkan oleh ICC. ICC adalah International Crime Courts, yaitu pengadilan internasional terhadap pelaku-pelaku kriminal terhadap kemanusiaan, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang besar, atau kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Nah, di situ Benjamin Netanyahu resmi dijadikan buronan, saudaraku ya, oleh ICC bersama dengan menhan dari Israel, yaitu Yoav Gallant, dan juga dari pihak Hamas, kepala militer Hamas, Mohammed Deif. Jadi 3 orang ini dinyatakan sebagai buronan dari negara-negara yang tergabung di dalam ICC tersebut. Nah, bagaimanakah faktanya? Tudingan dari ketiga orang tersebut, terutama Benjamin Netanyahu, saudaraku ya, ini orang besar, ini tudingannya adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, sekarang bagaimana faktanya kita akan belajar. Saudara, saya harap ini Suara Gembala ini menjadi edukasi bagi kita untuk mengetahui fakta dan nanti kita kaitkan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan tentang akhir zaman yang tertulis di dalam firman-Nya. Saudara, saya catat beberapa poin fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ICC itu tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut. Kenapa? Karena ICC sendiri tidak memiliki kepolisian internasional. Jadi ini lebih bersifat rekomendasi. Nah, ICC itu yang bergabung dengan International Crime Courts itu ada 124 negara, saudara, ya. Dan 124 negara yang masuk dalam ICC tersebut menandatangani apa yang disebut dengan Statuta Roma. Jadi pada waktu itu mereka menandatangani sebuah kesepakatan. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa yang pertama, ICC sendiri sebenarnya tidak punya kepolisian internasional, jadi tidak bisa bertindak untuk menangkap, melaksanakan atau mengeksekusi akan surat penangkapan tersebut, perintah penangkapan itu. Apalagi di Israel, saudaraku ya, Israel sendiri tidak ikut di dalam ICC. Kemudian yang kedua, jadi kalau misalnya, saudara, Benjamin Netanyahu dan kedua orang yang sudah didaftar itu menjadi buronan itu memasuki ke salah satu negara yang merupakan anggota ICC, ya tadi saya katakan 124 negara itu, maka menurut kesepakatan negara tersebut berkewajiban menahan dia dan menyerahkannya ke ICC yang di Den Haag, yaitu pusatnya di Den Haag, Belanda. Itu yang kedua. Nah, saudaraku, ini perlu nanti kita akan pelajari faktanya. Apakah surat perintah penangkapan itu memang punya sesuatu gitu ya, memiliki suatu kekuatan. Secara psikologis memang hal itu menimbulkan reaksi dan pendapat yang bermacam-macam. Tentunya pihak Israel sendiri marah terhadap surat perintah penangkapan itu. Mereka katakan bahwa ini tidak adil sama sekali, ya. Mengapa kami yang membela negara kami sendiri karena kami diserang dan kami mau meminta
sandera-sandera yang diculik itu untuk dibebaskan dan mereka tidak melakukan, maka kami melaksanakan apa yang kami lancarkan selama ini. Itu pendapat dari pihak ini. Sekali lagi saudaraku, saya harus tegaskan bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak pernah menyetujui akan adanya kekerasan. Karena Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Ya, jadi perang itu berkali-kali saya sampaikan nggak ada bagusnya. Perang itu pasti akan menimbulkan penderitaan, khususnya bagi orang-orang yang tidak berdosa. Nah, saudaraku, imunitas pemimpin negara ini poin 3. Jadi misalnya seorang kepala negara itu berkunjung ke suatu negara kemudian mau ditangkap gitu ya, karena ada surat perintah penangkapan ini. Taruh kata Netanyahu mau ditangkap karena dia masuk ke salah satu negara anggota ICC, maka ada satu hukum yang lain, saudara, hukum internasional yang lain, yaitu imunitas diplomatik dari seorang kepala negara. Sebagai seorang Perdana Menteri yang merupakan pimpinan tertinggi dari sebuah negara, dia bisa menggunakan akan imunitas diplomatik itu, dan ini merupakan penghalang untuk proses hukum internasional. Jadi saudara harus pahami bahwa tidak mudah, meskipun Benjamin Netanyahu misalnya pergi ke suatu negara anggota ICC dari salah satu dari 124 anggotanya. Ada imunitas diplomatik dari pemimpin negara. Memang dikatakan bahwa ICC itu dapat menyatakan bahwa imunitas itu tidak berlaku untuk kejahatan internasional yang berat. Nah, apakah dia sudah tergolong kejahatan internasional yang berat? Nah, itu juga masih debatable. Nah, saudaraku, tadi poin 2, kalau misalnya Netanyahu, ya Benjamin Netanyahu itu masuk ke suatu negara yang jadi anggota ICC, maka negara tersebut kan berkewajiban untuk menangkap dan menyerahkannya ke Den Haag, kan begitu aturannya. Tapi kalau negara tersebut masih ragu-ragu, bahkan tidak menyetujui akan apa yang menjadi surat perintah penangkapan itu, ya nggak bisa, saudaraku, meskipun dia anggota ICC. Contoh ya, saudara, dari semua yang ada ini kan semua berkomentar ya, komentar-komentar macam-macam. Italia mengatakan bahwa ya kalau Benjamin Netanyahu datang ke negaranya akan ditangkap dan diserahkan, itu pernyataan. Perancis juga menyatakan hal seperti itu. Tapi Argentina beda, saudara. Argentina punya pendapat yang lain. Negara Argentina berkata ini tidak fair. Masa Benjamin Netanyahu yang membela akan kedaulatan negaranya, membela warga negaranya yang diculik, sehingga hal itu mengakibatkan mereka melakukan agresi terhadap Hamas dan Hezbollah, itu disandingkan, disamakan posisinya dengan Mohammed Deif, yaitu kepala militer Hamas. Nggak fair, dia bilang begitu. Yang memulai siapa? Nah, ini pendapat dari Argentina, saudaraku. Ya. Jadi 7 Oktober itu kan, 7 Oktober 2023 itu kan yang memulai kan Hamas dulu, saudara ya. Mengadakan penyerangan, kemudian pembunuhan dan penculikan. Jadi ada yang nggak setuju. Lah kalau taruh kata Benjamin Netanyahu atau saya nggak tahu kalau yang dari pihak Hamas saya nggak tahu. Tapi kalau Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, menhannya itu pergi ke Argentina, saya yakin tidak akan diapa-apakan. Karena memang dari negara Argentina sendiri meskipun anggota ICC, mereka tidak menyetujui akan dikeluarkannya surat perintah penangkapan tersebut. Nah, tentunya yang terakhir, saudaraku, berani atau tidak negara itu melakukan penangkapan. Ini juga merupakan sebuah tanda tanya atau hanya sekedar bluffing atau ancaman. Kemudian belum lagi adanya negara-negara non-ICC. Nah, tentunya salah satu negara yang non-ICC yang jelas-jelas menolak akan surat perintah penangkapan itu adalah Amerika Serikat. Pasti Amerika Serikat akan melakukan perlawanan politik.
Jadi saudaraku, inilah berita yang hari-hari ini cukup menghebohkan dan menimbulkan banyak reaksi dan pendapat, ya, opini macam-macam. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Nah, saya berharap saudara yang belum mengikuti akan prediksi tentang peran presiden yang akan datang dari Amerika Serikat, yaitu Donald Trump yang sudah terpilih beberapa waktu yang lalu, nanti tanggal 20 Januari Donald Trump akan kembali menjadi presiden Amerika Serikat. Dan banyak pengamat, banyak penafsir termasuk saya berkeyakinan bahwa Donald Trump akan menjadi juru damai dari kemelut yang terjadi di tanah perjanjian, di negara Israel yang mana ada Hamas, kemudian ada Hizbullah, ya ada Palestina juga. Ini nanti akan turun tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dan akan mengadakan pendekatan lobbying yang bisa memperdamaikan. Dan juga saudara jangan lupa peran dari menantunya yang seorang Yahudi, yaitu Jared Kushner, yang pada periode yang lalu, periode pemerintahan mertuanya yang lalu, dia sudah berhasil untuk mengadakan kesepakatan Abraham atau Abraham Accords itu, saudaraku. Dan itu nanti Abraham Accords yang jilid 2 itu pasti akan lebih luas lagi, di mana antara Islam dan Yahudi, antara negara-negara Islam dan Israel itu akan terjadi perdamaian Abraham. Nah, saya sudah sampaikan, saudaraku, bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, itu harus dinyatakan terlebih dahulu manusia durhaka yang akan binasa. Ya, berulang-ulang, saudara. Jadi saya nggak bacakan lagi ayatnya. Jadi kalau firman Tuhan berkata demikian, itu so pasti yang akan muncul terlebih dahulu sebelum kedatangan Tuhan adalah Antikristus. Nah, kalau Antikristus muncul, bagaimana caranya? Banyak penafsir dan termasuk saya berkeyakinan akan ada perdamaian karena tokoh ini nanti akan diterima oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk menjadi dianggapnya sebagai Mesias mungkin ya, saudaraku, yang dinanti-nantikan, padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, itu nanti akan muncul, dia akan punya pengaruh dan kekuatan secara politik, secara agama, ya dia bisa menyatukan agama-agama, membawa agama damai, agama itu semua didamaikan, kemudian juga secara ekonomi, saudara. Tokoh ini luar biasa. Nah, saya ingatkan kembali, saudara, apa yang menjadi kata-kata dari Jared Kushner. Beberapa waktu sebelum mertuanya menang dalam Pilpres yang lalu, dia ditanya, apa yang kamu lakukan kalau Donald Trump kembali menjadi presiden Amerika? Dia berkata bahwa saya akan pergi ke Israel dan saya akan membersihkan puing-puing dari jalur Gaza yang sekarang sudah rusak habis karena perang itu. Di Gaza itu dia akan kembali bersihkan dan dia akan membangun pemukiman. Untuk siapa? Ya, untuk orang-orang Palestina yang mengungsi karena perang tersebut. Dan hari-hari ini kalau saudara lihat dari sisi yang lain, orang-orang Palestina, rakyat ya, saudara, bukan politikus ya, rakyatnya, itu banyak yang berkata bahwa Hamas itulah yang bikin kami susah. Kami ini sebetulnya pengennya hidup damai dengan Israel. Ya, Israel banyak membantu kami. Itu pernyataan dari mereka. Tapi itu berita ini tidak banyak beredar. Tapi saya mendapatkan berita tersebut. Nah, saudara, kita tidak berbicara politik, tapi saya mau berbicara dari firman Tuhan. Saya ingat akan ayat firman yang berbunyi, ini adalah kata-kata dari Ayub ketika dia sudah mengalami perjumpaan dan pewahyuan dari Tuhan setelah mengalami berbagai macam kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Ayub 42
ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan," perhatikan, "tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara, saya berkeyakinan bahwa meskipun sekarang ini eskalasi dari situasi di Timur Tengah itu sepertinya meningkat, makin memanas, ya. Kemarin ada bom dari Hizbullah yang nyasar ke Tel Aviv, ya, meskipun sebenarnya dampaknya tidak terlalu berat, tapi itu pun sudah merupakan sesuatu yang tidak baik, satu tanda tidak baik. Nah, ada banyak orang yang berpikir, apakah ini kalau dilanjut-lanjutkan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Saya punya keyakinan, tidak, saudara. Akan ada masa damai. Nah, kemudian ada juga yang berbicara tentang Rusia. Sebab kemarin, baru-baru ini, Presiden Putin, ya Vladimir Putin, dia menyatakan bahwa kalau ada, sekali lagi kalau ada satu negara yang menyerang mereka, meskipun negara itu tidak punya nuklir, tidak punya senjata nuklir, tapi yang membackup adalah negara yang punya nuklir, maka kami berhak menggunakan senjata dengan hulu ledak nuklir. Ini kan ancaman yang nggak main-main, ini serius. Itu Putin ngomong gitu, saudaraku. Artinya apa? Artinya gini, misalnya Ukraine. Kalau Ukraine itu nyerang-nyerang kami terus, meskipun Ukraine nggak punya nuklir, Ukraina ya saudaraku, tapi kami tahu di belakang Ukraina itu ada negara yang punya nuklir, maka kami akan berhak untuk menghabisi Ukraine dengan nuklir. Wah, ini kan awal Perang Dunia Ketiga, perang nuklir. Saudara bisa ikuti nih, saya sudah bahas tentang perang nuklir ya di beberapa surat beberapa waktu yang lalu di Suara Gembala. Kemudian saya juga menyampaikan tentang apa yang menjadi prediksi kami tentang Presiden Donald Trump yang akan jadi presiden tanggal 20 Januari 2025 nanti. Nah, saudaraku, apakah ini bukan tanda bahwa kita akan segera masuk ke Perang Dunia Ketiga, perang nuklir, di mana akan terjadi habis-habisan? Saya jawab tidak. Akan terjadi nanti perang nuklir, tapi bukan sekarang. Saudara, apakah pendapat saya ini pasti benar? Saya tidak berani katakan. Tapi itu yang menjadi pendapat saya pribadi dan saya yakini. Kalau salah, ya nanti tentunya harus dikoreksi, saudaraku ya. Saya tidak menyatakan itu pasti benar karena itu hanya tafsir. Tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan harus terjadi. Apa itu? Ada banyak nubuatan-nubuatan yang menjadi rencananya yang tidak mungkin bisa digagalkan. Kita saja yang nggak ngerti, saudaraku. Kemerdekaan Israel yang 14 Mei 1948 itu merupakan sesuatu penggenapan dari ayat ini, bahwa rencana Tuhan nggak mungkin gagal. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid kan bertanya, Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang? Jawab Tuhan, Engkau tidak perlu tahu tentang waktunya. Itu nanti Bapa sendiri yang punya waktu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan mengarahkan kamu menjadi saksiku. Tidak usah mikir tentang Israel. Tapi Tuhan dari kata-kata itu tersirat bahwa itu nanti akan terjadi. Dan itu memakan waktu hampir 2000 tahun, saudaraku. Ya, 1900 tahun sekian. Dan mujizat terjadi. 14 Mei 1948, negara Israel berdiri. Nah, ini yang merupakan satu bukti bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, sekarang ini setelah Israel 70 tahun lebih ini, saya percaya bahwa akan ada, saudaraku, akan ada cerita-cerita, kisah-kisah yang ada dalam sejarah
yang mana kita bisa ikuti prediksinya itu dari firman Tuhan. Tergantung bagaimana kita memandang, saudaraku, kitab Wahyu itu jelas mengatakan begini. Nah, saudara bisa ikuti tentang prediksi Donald Trump, ya kalau nanti jadi presiden, itu thumbnailnya saudara bisa lihat di akhir dari ini. Kemudian juga Jared Kushner, apa yang menjadi kiprahnya, kemudian ya ada berbagai macam, saudaraku, pelajaran tentang akhir zaman di mana mengedukasi kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati.